Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamirullah Indonesia Sudarto Ahmad. Saya kelas 84, saya absen nomor 23. Saya ingin mengerjakan tugas IPS tentang profil singkat salah satu negara anggota ASEAN. Negara yang saya pilih negara Indonesia. Indonesia disebut juga sebagai negara maritim. Pasalnya Indonesia merupakan satu di antara negara kepulauan terluas di Indonesia. Dilansir dari Ayo Guru Berbagi Kemendikbud.go.id. Secara geografi, letak Indonesia diapit oleh dua benua, yakni Asia dan Australia, serta diapit juga oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan letak geografi tersebut, ada berbagai pengaruh yang muncul, mulai dari munculnya keanekaragaman mata pencaharian, tradisi, adat istiadat, budaya, dan aspek kehidupan sosial lainnya. Contohnya Indonesia yang menjadi jalur perdagangan, maka banyak pedagang dari berbagai negara lewat dan mampir ke Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai negara pun memiliki latar belakang yang berada antara satu dengan yang lainnya. Kemudian para pedagang ada yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia. Kondisi itu turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Kondisi iklim Indonesia adalah salah satu bagian dari keadaan fisik wilayah Indonesia yang merupakan bagian dari keadaan alam Indonesia. Indonesia berada di wilayah iklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di antara iklim tropis, tidak ada perbedaan yang jauh antara musim hujan dan musim kemarau. Perbedaan suhu pada musim kemarau dan musim hujan relatif kecil di Indonesia. Kondisi ini berbeda dengan daerah lintang sedang yang perbedaan suhu bisa sangat ekstrim antara musim panas dan musim dingin. Suhu musim dingin mencapai 20 derajat Celcius dan suhu musim panas mencapai 40 derajat Celcius. Keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi 3 jenis iklim, yaitu iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Iklim muson dipengaruhi angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Satu periode berubah adalah 6 bulan. Iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu tinggi mengakibatkan penguapan tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut luas sehingga banyak penguapan dan yang mengakibatkan hujan. 3 jenis iklim di Indonesia tersebut berdampak pada tingginya atau besarnya curah hujan. Curah hujan antara wilayah di Indonesia bervariasi, tetapi umumnya curah hujan di Indonesia sekitar 2.500 mm per tahun. Kondisi curah hujan tinggi dan penyinaran matahari yang cukup membuat Indonesia sangat cocok untuk kegiatan pertanian, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Dan suhu yang tinggi dan curah hujan besar, penduduk Indonesia dapat melakukan berbagai aktivitas sepanjang tahun tanpa banyak terkendala oleh faktor iklim. Hujan yang besar memungkinkan ketersediaan air dalam jumlah besar untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perikanan, air minum, tenaga listrik, dan lain-lain. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ketampakan alam yang membentang di seluruh daratan dan perairan. Sebagai negara kepulauan, topografi atau ketinggian daerah yang dimiliki Indonesia sangat beragam. Bentang alam adalah pemandangan alam yang berada di permukaan bumi yang memiliki ketinggian berbeda-beda. Ada beberapa jenis bentang alam yang tersebar di wilayah Indonesia, diantaranya adalah gunung, daratan tinggi, daratan rendah, sungai, danau, tanjung, teluk, selat, dan lain sebagainya. Bentang alam ini menghiasi kelima pulau besar yang ada di Indonesia, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Pembahasan kali ini akan mengenali lebih jauh bentang alam yang menghiasi Pulau Sumatera, mulai dari bentang alam yang terletak di daratan hingga perairan. Lokasi Indonesia yang sangat strategis, yakni diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, menjadikan kondisi geologis Indonesia sangatlah unik. Termasuk flora dan fauna yang ada di Indonesia. Tak hanya kaya akan spesies flora dan fauna, Indonesia juga merupakan rumah dari berbagai flora dan fauna eksotis dan juga langka.
Flora dan fauna di Indonesia sendiri diklasifikasi berdasarkan 3 zona, yakni zona Asiatis, peralihan, dan Australiatis, yang dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Untuk mengenali lebih jauh keanekaragaman hayati di Indonesia, berikut penjelasan ragam flora dan fauna di Indonesia beserta contoh yang di mana kamu bisa melihat secara langsung. 1. Flora dan fauna di Indonesia bagian barat atau Asiatis. Meliputi wilayah Indonesia bagian yaitu yakni Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Flora dan fauna di Indonesia bagian barat disebut juga sebagai flora dan fauna zona Asiatis. Hal ini karena flora dan fauna pada zona ini memiliki ciri dan karakter menyerupai flora dan fauna di benua Asia dikarenakan lokasi geografinya. Beberapa contoh fauna endemik di zona Asiatis adalah gajah Sumatera, badak bercula 1, orang utan, bekatan, dan jalak Bali. Sedangkan contoh flora endemik di zona Asiatis adalah Rafflesia arnoldi, bunga bangkai, dan juga kantong sama. 2. Flora dan fauna di Indonesia bagian tengah atau peralihan. Meliputi Indonesia bagian tengah, yakni Kepulauan Nusa Tenggara dan Sulawesi. Flora dan fauna di Indonesia pada area ini dikenal juga sebagai flora dan fauna zona peralihan. Disebut peralihan karena flora dan fauna di zona ini merupakan peralihan dari flora dan fauna Asiatis dan flora dan fauna Australiatis. Hal ini membuat flora dan fauna di Indonesia bagian ini memiliki karakter dan ciri campuran dari zona Asiatis dan zona Australiatis, serta terdapat banyak hewan endemik yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Beberapa contoh fauna endemik di zona peralihan adalah babi rusa, komodo, anoa, kuskus, dan juga tarsius. Sedangkan contoh flora yang bisa ditemukan di zona Asiatis antara lain Loguaceae, Govasa, ebony, anggrek serat, cempaka hutan kasar, serta cengkeh dan ampupu. 3. Flora dan fauna di Indonesia bagian timur atau Australis. Meliputi wilayah timur Indonesia, yakni Papua dan Kepulauan Maluku. Flora dan fauna di Indonesia pada area ini dikenal sebagai flora dan fauna zona Australis. Hal ini dikarenakan flora dan fauna di zona ini memiliki ciri dan karakter menyerupai flora dan fauna di benua Australia dikarenakan lokasi geografi yang lebih dekat dengan benua Australia. Beberapa contoh fauna Indonesia di zona Australis adalah cendrawasih, kanguru pohon, walabi, dan juga kasuari. Sedangkan contoh flora yang bisa ditemukan di zona Australis antara lain pakis, ebony, siwalan, dan matao.